Coba deh pikirin, apa benar kalau mau bikin sesuatu yang baru, kita harus hancurin yang lama? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar ide itu. Kita akan temukan jangan inovasi yang sering banget kelewat, padahal jauh lebih damai dan sama kuatnya. Selama 2 dekade terakhir ini ya, kayaknya cuma ada satu mantra bisnis, disrupsi atau mati. Dari Silicon Valley sampai ke ruang rapat perusahaan, ide bahwa kemajuan itu harus dicapai dengan menghancurkan yang lama, udah kayak jadi dogma. Kita semua pasti tahulah ceritanya kan? Netflix yang menumbangkan blockbuster, Amazon yang mengubah total cara kita belanja buku. Kisah-kisah ini tuh legendaris banget, sampai-sampai kita jadi mikir kalau inovasi itu ya permainan zero sum, kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Nah, tapi coba kita berhenti sejenak deh. Apa benar pendekatan bumi hangus ini yang seringkali ninggalin jejak kayak PHK massal dan industri yang hancur, itu satu-satunya pilihan? Gimana kalau ada jalan lain buat tumbuh yang nggak perlu ngerusak? Oke, mari kita bedah sebuah alternatif yang wow, kuat banget, yaitu jalan melampaui disrupsi. Coba deh, lihat perbandingan ini. Yang kiri itu inovasi yang kayak ngerobohin gedung lama buat bangun yang baru. Nah, itu disrupsi. Tapi yang kanan, ini beda. Ini kayak kita bangun di lahan kosong, sama sekali nggak ganggu bangunan di sekitarnya. Inilah yang kita sebut penciptaan non-disruptif. Intinya tuh simple banget. Penciptaan non-disruptif itu nggak nyuri kue pasar orang lain. Justru, dia bikin kue yang sama sekali baru. Fokusnya itu ke masalah yang belum ada solusinya dan ke orang-orang yang selama ini terabaikan. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Gimana sih caranya menciptakan tanpa menghancurkan? 700 juta. Coba bayangin, ada 700 juta orang yang selama ini diabaikan sama sistem perbankan, dianggap enggak layak dapat pinjaman. Ini bukan angka doang loh. Ini tuh lautan peluang yang belum disentuh sama sekali. Nah, disitulah keuangan mikro masuk. Muhammad Yunus, dia nggak coba-coba saingan sama bank-bank raksasa. Enggak, dia malah bikin sistem baru, pinjaman kecil tanpa jaminan, khusus buat 700 juta orang tadi. Hasilnya, gila, sebuah industri miliaran dolar lahir dan memberdayakan jutaan orang. Ini bukan soal menang kalah, tapi soal menciptakan kemenangan buat semua. Contoh lain yang keren, Sesame Street. Sebelum ada acara ini, nggak ada tuh yang namanya industri edutainment buat anak-anak di rumah. Sesame Street itu nggak menggantikan sekolah atau perpustakaan loh, dia cuma ngisi kekosongan, menciptakan cara baru yang seru buat anak belajar. Lahirlah pasar yang benar-benar baru. Dan ini bukan fenomena baru ya. Sejarah itu penuh banget sama contoh-contoh kayak gini. Dari kacamata yang ngebuka dunia baru buat orang yang penglihatannya kurang, sampai Square Reader yang bikin jutaan warung kecil bisa nerima kartu kredit. Semua ini inovasi yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Oke, jadi konsep ini beneran ada. Terus, untungnya buat kita apa? Kenapa kita harus milih jalan yang lebih damai ini? Yuk kita lihat keunggulannya. Keuntungannya tuh jelas banget. Pertama, kamu nggak perlu perang sama raksasa industri yang duitnya nggak habis-habis. Kedua, lebih gampang dapat dukungan dari dalam perusahaan, karena kamu nggak ngancam bisnis yang udah jalan. Dan yang ketiga, kamu nggak bakal didemo, karena nggak ada yang dipecat. Ini cara tumbuh yang lebih cerdas, bukan sekedar lebih keras. Kutipan dari salah satu pendiri Square ini, pas banget. Fokus mereka itu bukan mau menghancurkan industri pembayaran, sama sekali bukan. Tapi buat melayani jutaan usaha kecil yang tadinya nggak punya akses. Tujuannya itu menciptakan, bukan menghancurkan. Nah, penting nih buat dicatat. Ini bukan berarti disrupsi itu jelek ya. Poinnya adalah, kita sadar kalau kita punya dua jalan untuk tumbuh. Ini soal memperluas cara kita memandang inovasi. Gampangnya gini deh bedanya. Disrupsi itu berantem di dalam pasar yang udah ada, buat rebutan permintaan. Kalau non-disrupsi, dia mainin di luar, menciptakan permintaan yang benar-benar baru dari nol. Pada akhirnya, ini soal mengubah cara pandang kita. Kita mau lihat pasar sebagai kue yang ukurannya segitu-gitu aja, yang harus kita rebutan? Atau kita percaya kalau kita bisa bikin kue baru yang lebih besar, biar semua bisa kebagian? Ini visi inovasi yang jauh lebih positif, lebih penuh harapan. Jadi saya tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Di mana Anda bisa menciptakan sesuatu tanpa harus menghancurkan yang lain? Peluang apa sih yang selama ini kelewat cuma gara-gara kita terlalu sibuk mikirin soal disrupsi? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget.